Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera buat semuanya. Jumpa kembali ya dengan channel Pejuang Asam Lambung Asli. Mudah-mudahan saudara-saudaraku, teman-temanku dimanapun kalian berada yang sedang berjuang, mudah-mudahan tetap semangat dan makin hari makin berangsur menjadi lebih baik. Yang sudah agak sembuh, semoga secepatnya bisa menuju ke sembuh total. Nah, dalam kesempatan hari ini, malam hari ini bertepatan dengan malam yang penuh rahmat, malam penuh berkah katanya, karena di malam ini adalah malam bulan Ramadan. Saya tetap akan melakukan ibadah-ibadah nyata, yaitu berbagi pengalaman agar bisa mengedukasi, mensugesti teman-teman yang lagi berjuang tentang gangguan asam lambung, GERD anxiety psikosomatis. Dengan tersugestinya apa yang saya paparkan adalah menuju kesembuhan atau menuju perubahan ke suasana tubuh kita, suasana hati kita ke arah yang lebih baik. Baik teman-teman, yang akan saya bagikan pengalaman di malam hari ini adalah tentang minuman selain obat medis, adalah herbal apa yang saya konsumsi pada saat saya terkena gangguan asam lambung, GERD anxiety psikosomatis, yaitu adalah satu, kunyit, baik itu putih ataupun yang kunyit kuning pada umumnya. Kedua, temulawak. Dua herbal tersebut sebenarnya hampir sama. Ini adalah rekomendasi banyak teman baik itu yang sudah pernah terkena, juga yang belum pernah punya pengalaman terkena gangguan asam lambung. Tapi karena itu adalah sebuah masukan, sebuah saran nasihat yang diberikan pada saya, dan saat itu sedang bingung-bingungnya, ya saya nurut. Saya konsumsi herbal berupa kunyit, berupa temulawak itu dalam waktu yang lumayan lama, 2-1 bulan lah, maksudnya 2 minggu sampai 1 bulan. Cara konsumsi saya berubah-ubah. Awal belum tahu itu diparut, kemudian dipakai air matang, air hangat itu diambil airnya, disaring, kemudian diminum. Kemudian cara yang kedua, dirajang kecil-kecil, kemudian direbus, diambil airnya setelah mengendap. Diparut itu pun juga setelah mengendap kita ambil airnya. Tapi kadang-kadang ada yang konyol, diudek, jadi endapannya itu kalau bisa ikut keminum. Itu mereka yang tidak tahu itu berasumsi bahwa itu nanti bisa menutup lambung kita yang sedang luka. Itu pikirannya itu begitu. Tapi karena sama-sama tidak tahu waktu itu, ya sudah, saya jalani saja. Campurannya apa? Campurannya madu asli, saudara. Madu asli, waktu itu saya minta tolong pada saudara, tak suruh nyarikan madu asli 1 botol besar. Lah itu asli atau tidak saya nggak tahu, karena harganya lumayan waktu itu 600.000. Tapi karena saya butuh, ya itu saya tetap saya beli karena saya pengen sembuh. Banyak rekomendasi di samping kunyit, juga temulawak. Ada yang menyarankan minum kanji. Kanji itu esok sore saya minum saja, karena pengennya saya ini sembuh dari gangguan asam lambung tersebut. Ada yang menyarankan minum kanjinya, kalau tempat saya Gunung Kidul itu Garut, kalau di Semarang namanya
kerot atau lerot gitu. Itu baik itu berupa tepungnya atau kanjinya ataupun garutnya itu direbus, dimakan ya dimakan biasa itu. Nah, apakah sembuh dari situ herbal kedua yang saya sebutkan tadi? Eh, tidak, tidak saudara. Cuma kita kan nggak tahu kesembuhan saya dulu itu dari apa. Semuanya muara adalah pada ketenangan pikiran. Ini bukan merendahkan ya, baik obat dari dokter, banyak dokter itu saya konsumsi obat walaupun tidak seluruhnya tak konsumsi. Ini konsumsi obat dokter dari sini belum habis, pindah dokter ini belum habis, pindah dokter ini ya, memang tidak habis. Tapi ya itu tadi, kok nggak ada reaksi itu, nggak ada reaksinya. Akhirnya saran dari teman-teman itu eh, tentang herbal tersebut. Saya herbal banyak waktu itu, herbal yang tetes itu yang sering ada di iklan di radio-radio itu juga saya beli. Harganya lumayan mahal, tapi karena waktu itu pikir saya setelah diminum dikonsumsi 1 hari atau 2 hari itu ada perubahan, itu kan tidak ada. Ya semuanya akhirnya terhenti dari situ teman-teman. Nah, baiknya herbal berupa kunyit ataupun temulawak yang dicampur dengan madu itu memang tidak ada perasaan itu menyembuhkan, nggak ada. Saya tidak merasakan itu menyembuhkan gitu, nggak ada. Tapi ada dampak baik setelah waktu itu berjalan beberapa hari, beberapa lama, itu dampaknya kan menambah nafsu makan. Jadi saya saat terkena gangguan asam lambung itu kan rata-rata kan nggak punya nafsu makan, walaupun waktu saya paksakan saya itu nafsu nggak nafsu tetap, kata para motivator itu lapar gak lapar harus makan. Nah itu saya tetap apa yang menjadi nasihat para motivator tetap saya jalankan. Jadi enak gak enak saya tetap makan. Nah, keuntungan dari minum herbal tersebut yang saya rasakan justru, oh pada akhirnya memang ada penambahan nafsu makan. Tadinya sama sekali nggak ada nafsu makan, tapi dengan saya paksakan dengan tujuan untuk penyembuhan untuk gini, tapi yang saya rasakan dampak baiknya tuh emang ada penambahan nafsu makan itu. Nah itu dari herbal ya teman-teman. Secara spesifik memang tidak, saya tidak mengatakan itu menyembuhkan. Nah tapi ada yang berpendapat dan ada yang punya kecocokan itu menyembuhkan. Ini tubuh kita, badan kita emang satu sama lain itu emang tidak sama. Ada yang memang sembuh dari situ, ada yang sembuh dari obat medis, ada yang sembuh karena pengendalian diri, karena menerapkan metode 3P. Ada yang menyampaikan 4P. Nanti yang semacam itu akan saya bikin video tersendiri, nanti akan saya sampaikan pula. Nah, tujuan saya akan merasa bahagia, akan merasa gembira apabila nanti teman-teman sudah menemukan channel saya dan komen, oh iya Pak, saya ketika melihat video Bapak saya bertambah semangat. Kemudian lain harinya berkomen lagi, wah Pak, alhamdulillah saya ada perubahan yang cukup baik Pak, alhamdulillah Pak saya sembuh. Itu akan membuat gembira hati saya, karena pada saat itu sebelum saya menemukan konten channel YouTube tentang pembahasan asam lambung, kebingungan saya itu sangat luar biasa. Barangkali ini juga apa yang pernah saya rasakan saat ini dirasakan oleh saudara-saudaraku atau teman-temanku yang sekarang ini lagi parah-parahnya. Ini semua ini sudah pernah saya alami, pernah saya lewati. Makanya tujuan saya membuat konten nge-YouTube ini, tujuan saya pengen berbagi, saya pengen saling tolong menolong. Muaranya karena manusia harus saling mencintai, harus saling menyayangi. Maka saudara-saudaraku yang sekarang ini mengalami penderitaan, mengalami kesedihan karena tidak nyamannya gangguan asam lambung ini, harapan saya dengan tersugesti, termotivasi oleh video saya dan teman-teman menjadi perubahan lebih baik menuju sembuh, saya akan sangat bersyukur sekali. Mengapa begitu? Saya sangat bersyukur pada mentor-mentor yang dulu
memberikan motivasi kepada saya menemukan YouTube. Memang itu pun memang saya dinasehatkan oleh seseorang, sehingga dari situlah saya menemukan jalan pengobatan. Artinya pengobatan yang saya jalani ketika sudah menemukan channel itu adalah sebuah metode. Jadi mohon maaf apa yang saya sampaikan tentang sesuatu yang dari medis, saran teman yang tentang herbal itu ya hampir berhenti, walaupun kadang saya ini puncaknya bingung, saya juga konsumsi lagi walaupun tidak terus menerus enggak. Lah dari pengendalian pikiran itulah puncaknya, sehingga saya perlahan tahap demi tahap saya bisa bangkit. Barangkali itu teman-teman tentang herbal yang pernah saya konsumsi. Ini adalah pengalaman. Tidak salah kalau teman-teman disarankan oleh teman dan ini dicoba, karena sebelum mencoba tentu kita tidak akan tahu. Mencoba itu akan lebih baik daripada kita hanya penasaran. Sementara ini video saya, saudara-saudaraku, saya sudahi dulu sampai di sini, dan saya tetap mendoakan kepada teman-teman yang sudah mulai membaik, mudah-mudahan menuju sembuh total. Yang sekarang ini lagi parah-parahnya berjuang, mudah-mudahan bertahap berangsur menjadi lebih baik, karena pada dasarnya semua ada dalam pikiran kita. Ketika ketenangan kita ini bisa kita kendalikan, maka perubahan teman-teman saya pastikan itu akan segera teman-teman dapatkan. Itu ya teman-teman. Di akhir video saya selalu berpesan, barangkali teman-teman berkenan, saudara-saudaraku berkenan untuk mensubscribe, untuk like, apalagi men-share, juga membagikan, ya syukurlah. Apabila tidak ada masalah, karena tujuan saya adalah tolong menolong. Kita harus menebar kebaikan. Saya tidak kenal dengan kalian, tetapi dengan silaturahmi ini mungkin Tuhan akan memberi satu penilaian tersendiri terhadap hambanya. Berbuat baik tidak harus tatap muka, berbuat baik kita tidak harus dalam keadaan bersama, akan tetapi berbagi pengalaman semacam ini, mudah-mudahan ini adalah sebuah jalan bagaimana saudara-saudaraku akan bangkit hanya karena melihat konten-konten YouTube, channel-channel YouTube, khususnya pembahasan tentang asam lambung. Ya tidak terpaku pada YouTube saya, karena banyak sekali mentor-mentor yang lebih berpengalaman. Silahkan, saya tidak harus ini harus ditonton, ini harus disaring, enggak. Demikian teman-temanku, saudara-saudaraku, saya ucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap bersabar dan semangat ya, karena kesembuhan menanti teman-teman. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan saya ucapkan selamat malam.